masih memberikan kepada kita nikmat yang dalam nikmat iman dan nikmat Rasulullah sebuah nikmat ini kita sadar maaf sampai memiliki mendengarkan kajian suara lain tentunya semoga Allah berkata istiqomah kita mengikuti kajian suara tanpa apa-apa. Salawat dan salam biasa kita mengucapkan pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, pada para sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan orang yang senantiasa berdoa mengikuti sunnah beliau di bawah. Para sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala, saya di sini selalu membawa acara kajian sama ini. Sebelum memasuki acara, saya membacakan acara yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti, yang ketiga dan keempat ada yang terakhir yaitu untuk mempersingkat waktu, mari kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ustaz Habibur Rahman tentang bab tayamum. Diharapkan pada jamaah sambil menyimak sambil memperhatikan apabila sambil melakukan pembahasan. Pada beliau kami bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Babut tayammum. Babut tayammum.
bab tayamum. Pengertian tayamum ini secara bahasa adalah al-qasdu. Al-qasdu itu berarti menginginkan sesuatu atau menyengaja. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Makanya nanti kalau seandainya ada debu yang berterbangan kemudian dia mengenai muka kita ataupun tangan kita, maka itu tidak cukup dikatakan tayamum. Kenapa? Karena kita tidak punya niat. Kita tidak menyengaja mendatangkan debu itu ke muka kita. Sedangkan menurut istilah, yakni isalu turabin tahurin, mendatangkan debu suci. Ya, debu najis tidak boleh. Mendatangkan lil wajhi, mendatangkan debu suci ke wajah, wal yadaini, dan dua tangan, badalan an wudu'in au ghuslin udwin, ya, yang digunakan sebagai ganti dari wudu atau ghuslin mandi atau membasuh anggota bisyara itu makhsusatin, dengan syarat-syarat khusus. Itu namanya tayamum. Ya. Jadi yang namanya tayamum itu Bapak Ibu sekalian, dia mendatangkan, ya, mendatangkan debu suci. Berarti nonsewu kalau kita menempelkan muka kita ke debu atau menempelkan tangan kita ke debu, itu tidak mencukupi. Kenapa? Karena tidak mendatangkan, tapi mukanya yang didatangkan. Ya, itu pengertian daripada tayamum. Kemudian dalil syariatkannya tayamum ini adalah kita ambil salah satunya adalah dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka jika kamu tidak memperoleh air ma'an, fatayammamu, maka hendaklah kamu, maka bertayamumlah dengan sa'idan thayyiban, dengan debu yang baik, dengan sa'id. Ya, nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan sa'id itu menurut para ulama. Ya. Itu dalil dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilatil ardh. Ya, ini hadis riwayat daripada Imam Ahmad. Wa ju'ilatil ardh kulluha li wa li ummati masjidan wa tahuran. Semua bagian bumi, kata Nabi, itu dijadikan bagiku, wali ummati, dan umatku, sebagai tempat ibadah, sebagai masjid, ya, tempat ibadah dan alat bersuci. Wa tahuran. Ya, ini dalil dari sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan sekalian, subhanallah, ini adalah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syariat Nabi ini. Karena yang namanya tayamum itu adalah syariat yang sangat istimewa, yang mana, ya, dia tidak ada di syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad. Ya, jadi adanya tayamum itu di syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya tentang jenis
apa jenis debu yang boleh dipakai untuk bertayamum? Ya. Apa jenis debu yang boleh dipakai untuk bertayamum? Para ulama ini berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang pertama adalah mazhab Abu Hanifah, kemudian Malik, dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa kata beliau, kata mereka dalam mazhab ini, seluruh permukaan tanah itu secara mutlak itu boleh dipakai untuk bertayamum, ya, baik itu bebatuan, bukit, kerikil, dan tanah. Jadi begitu. Saya ulangi, dalam mazhab Abu Hanifah bahwa seluruh permukaan tanah itu secara mutlak, apapun yang berada di atas tanah itu, yo batu, kemudian yo kayu, tembok, begitu, itu bisa kita jadikan untuk apa? Bertayamum. Ya. Tetapi kawan sekalian, harus kita pahami pula bahwa kenapa mereka berpendapat seperti itu? Karena mereka memahami bahwa lafaz yang kita bacakan tadi, falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan sa'ida thayyiban. Sa'idan thayyiban itu maknanya menurut mereka itu adalah seluruh permukaan bumi secara mutlak. Jadi apa saja benda yang ada di permukaan bumi ini itu boleh kita jadikan alat untuk bertayamum. Hanya saja mereka ini kawan sekalian itu mensyaratkan bahwa benda tersebut itu harus berada di permukaan tanah. Maknanya nopo? Harus bersentuhan dengan tanah. Kalau benda tadi itu tidak bersentuhan dengan tanah, maka tidak sah. Ya, berarti bertayamum di atas pesawat itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena pesawat itu kan artinya pesawat yang terbang loh ya Pak ya. Ya, kalau dia berada di bumi ya sah. Ya. Kenapa bertayamum di dalam pesawat itu? Ya. Di pesawat itu tidak sah karena pesawat itu kan tidak bersentuhan dengan bumi, maka tidak sah menurut Abu Hanifah. Jadi syaratnya harus bersentuhan. Begitu pula kalau berada di atas kapal laut, ya itu kan tidak bersentuhan dengan bumi, bersentuhan dengan apa? Air. Tapi daripada tayamum, yang mendingan berwuduk pakai air laut, karena air laut itu kan suci dan mensucikan. Ya, jadi syaratnya begitu. Seluruh benda yang ada di permukaan bumi ini boleh dan sah dipakai alat untuk bersuci, tapi sekali lagi syaratnya harus bersentuhan dengan bumi. Itu pendapatnya Abu Hanifah. Kemudian pendapat yang kedua, ikhwan sekalian, ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, bahwa yang dimaksud dengan permukaan tanah itu hanya debu saja, tidak bisa yang lainnya, hanya debu, ya. Kata mereka, tayamum itu hanya sah dengan menggunakan debu yang sifatnya itu lahu ghubarun. Lahu ghubarun itu maknanya berhambur itu yo berhambur. Makanya bertayamum menggunakan tanah yang basah itu tidak sah, tidak boleh. Ya, kenapa? Karena kan dia tidak berhambur. Ya, jadi sifatnya itu adalah lahu ghubarun, berhambur, ya, tanah yang dapat melekat pada wajah dan tangan. Bukan kalau berarti tanah becek, ya tidak boleh, tidak sah. Maka ikhwan sekalian, dimanapun seseorang mendapatkan
mendapatkan debu, ini kita masih dalam mazhab Syafi'i, ya, dimanapun seseorang mendapatkan debu yang menempel di tangannya selama memenuhi kriteria yang kita sebutkan tadi, maka sah digunakan tayamum. Misal begini, seseorang meraba sebuah benda seperti bebatuan, ya, atau tembok atau benda lainnya, lalu menempel debu yang melekat di tangannya, maka debu tersebut itu dapat digunakan untuk tayamum. Sebab, ya, sebab ikhwanifidin rahimahullah, sejatinya debu yang menempel pada benda-benda tadi itu berasal dari tanah yang berhamburan karena hempasan udara. Jadi perhatikan dulu, kalau kita mau bertayamum menggunakan batu, pakai batu alatnya itu, ataupun tembok, pastikan itu ada debunya. Itu dalam mazhab Asy-Syafi'i. Lah, khonifuddin rahimakumullah, jika di benda itu tidak ada debunya, maka benda tersebut tidak dapat digunakan untuk bertayamum. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ketentuan ini, kata mereka, itu berlaku pada debu-debu yang menempel pada kursi kendaraan. Katakanlah bus, mobil, gitu kan. Kemudian jika saat menempelkan tangan pada kursi tersebut itu terdapat debu yang melekat di tangan kita, dan debu tersebut itu sifatnya berhamburan, maka sah dijadikan untuk bertayamum. Ya. Ini biasanya akan kita dapatkan, akan kita temukan di mobil-mobil ataupun di bus-bus yang jarang untuk dibersihkan. Ya, tapi kalau mobil pribadi itu kan yang mungkin setiap hari itu dibersihkan, kelihatannya ya kecil kemungkinan itu ada debunya, maka tidak sah, ya, dijadikan untuk alat tayamum. Jadi perhatikan dulu, harus ada debu yang menempel di benda itu. Kalau tidak ada, berarti tidak sah. Berapa jumlahnya? Berapa jumlah debu yang harus menempel di tangan kita kemudian kita usapkan ke muka kita tadi itu? Maka mestinya, kata para ulama, itu mencukupi untuk meratakan pada wajah dan tangan kita. Karena salah satu rukun tayamum itu sendiri ya meratakan, ya. Jadi salah satu rukun daripada tayamum itu meratakan anggota tayamum tadi itu dengan debu. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian, ya, itu berbicara masalah jumlah, ya. Berbicara masalah jumlah berarti harus mencukupi, harus mencukupi. Kemudian persoalan yang berikutnya adalah orang yang bertayamum, dia sudah bertayamum. Nanti kita praktekkan tata cara bertayamum berdasarkan pendapat para ulama, berdasarkan hadis-hadis yang ada. Orang yang bertayamum dan dia sudah mengerjakan sholat, tayamum dia, kemudian sholat dengan pakai tayamumnya itu, lalu ketika sholat itu tiba-tiba air itu muncul, ada. Dan ingat ikhwan sekalian, kita bertayamum tadi itu kita sudah berusaha untuk mencari air. Jangan siti-siti langsung tayamum. Ya. Makanya kalau kita berada di tanah lapang, kalau di tempat kita kan kelihatannya kan ya insya Allah air banyak lah. Ya. Kalau kita berada di tanah lapang, maka kita perhatikan dulu ikhwan sekalian, depan belakang kemudian kanan kiri itu kita perhatikan itu ada airnya atau tidak. Kalau tanah tempat itu bentuknya kayak seperti perbukitan, bahasanya gunduan begitu, ya, maka kita harus ke sana, ke tempat itu untuk mencari dan memastikan air.
Ada atau tidak? Kalau tidak ada, kita sudah berusaha untuk mencarinya, maka diperbolehkan kita untuk bertayamum. Lah, kasusnya dia sudah berusaha mencari air, tapi air itu tidak didapatkan. Kemudian dia bertayamum. Kemudian dia sholat. Setelah sholat tiba-tiba air muncul. Maka bagaimana posisi dia yang melaksanakan sholat itu? Ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Pertama, ini pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Ya, bahwa orang tersebut itu harus membatalkan sholatnya dan harus menggunakan air untuk bersuci. Sudah 2 rakaat begitu, ya sudah dibatalkan. Nah, terus bagaimana caranya? Dibatalkan kemudian memulai dari awal, bukan tinggal nambah 2 kalau sholat duhur. Saya kan sudah dapat 2 begitu kan dengan tayamum tadi itu. Yo, eman-eman tuh kalau mulai dari awal mungkin begitu. Enggak, harus dimulai dari awal, bukan menggenapkan tinggal 2 rakaat. Enggak, mulai dari awal. Kembali dari awal. Ini pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Dalilnya adalah, dasarnya adalah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sa'idu tayyibu wadu'al muslim. Debu yang baik itu adalah sarana bersuci bagi seorang muslim, walau ila asri sinin. Ya, kendati dia tidak menjumpa air itu selama 10 tahun. Kalau dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun, maka dia boleh mempergunakan tayamumnya untuk melaksanakan ibadah. Ya, selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu tidak batal, juga tidak apa-apa. Tapi kan tidak mungkin dong 10 tahun enggak batal. Ya. Tapi selama itu tidak ada air, maka dia boleh untuk bertayamum. Faida, kata Nabi, faida wajadtal ma, apabila engkau mendapatkan air, fa'amissahu jildaka, maka siramlah, ya, kulitmu dengannya. Ini dalilnya. Karena mereka kan sudah menjumpai air, kan kata Nabi itu kan, ya, itu alat untuk bersuci walaupun kendati selama 10 tahun kalau tidak mendapatkan air. Tapi kalau kau sudah mendapatkan air, ya sudah, fa'amissahu jildaka, basuh itu. Ya, berarti apa? Tayamumnya sudah batal. Sama dengan tadi, dia melaksanakan sholat dengan tayamumnya tadi itu, dia kan terus ada air, batal sholatnya. Kemudian dia bertayamum, ulangi sholatnya dari awal. Ini pendapatnya apa tadi? Abu Hanifah. Ya, mereka ini juga berdalil karena tayamum itu kan merupakan jenis toharo yang bersifat darurat, terpaksa. Maka statusnya itu akan batal ketika kondisi darurat itu sudah hilang. Tadi kan dapat air, berarti kan daruratnya sudah hilang, maka tayamumnya batal. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, ya, madhab Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Ya, dia kata beliau harus meneruskan sholat dan tidak boleh membatalkannya. Dilanjutkan saja sholatnya, tidak boleh dibatalkan. Kenapa tidak boleh dibatalkan? Ikhwani fiddin rahimanallah. Ya, hujjah mereka itu wala tubtilu, ini ayat ya, wala tubtilu a'malakum, janganlah kamu merusakkan segala amal-amal. Kamu kan sholat, berarti napa? Tidak boleh kamu rusak itu, tidak boleh berarti lanjutkan sholat itu, karena tidak boleh membatalkan dan merusakkan amal. Teruskan, ya, teruskan sholatmu walaupun kamu menggunakan sholat itu dengan tayamum. Itu dua pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian ikhwan fillah rahimanallah, kita langsung kepada bagaimana tata cara tayamum, ya, berdasarkan pemahaman yang dipahami oleh para ulama dan tentunya berdasarkan dalil-dalil yang ada yang mereka pahami.
Yang pertama ikhwan sekalian, ini dalam madhab Hambali dan Ibnu Hazm. Ya, dalam madhab Hambali dan Ibnu Hazm, praktek tayamum itu dengan cara menepuk debu itu sebanyak 1 kali. Jadi ditepuk begitu. Ya. Berarti kalau tadi kita kembali lagi kepada pembahasan awal, kalau kita mengikuti madhabnya Syafi'i berarti benda tayamum harus ada debunya. Tapi kalau pendapat yang satunya tadi berarti apa? Yang penting benda. Ya, ditepuk begitu. Ya, sebanyak 1 kali. Kemudian kalau dia memang mengharuskan ada debu di sini dan mengharuskan untuk ditiup, silakan ditiup. Ya. Kenapa ikhwan sekalian? Karena memang yang namanya tayamum itu menurut mereka itu kan bukan untuk mengotorkan wajah kita. Ya, maka ditiup gitu, ditepuk gitu. Kemudian setelah ditiup, maka kemudian dia mengusap wajahnya. Mengusap wajahnya, selesai. Atau cukup diginikan saja, itu selesai. Yaitu tayamum. Tayamum berdasarkan madhab Hambali. Ya. Kemudian bagaimana dengan tangannya? Kan cuma 1 kali tepukan. Maka setelah itu ikhwan sekalian, dia harus mengusap tangannya. Berarti kan cara mengusap tangannya memang berbeda-beda. Itu bisa kita usap gini, kemudian langsung gini, atau ini saja di atasnya. Kenapa? Kan tadi kan sudah nepuk debu. Ya. Kemudian setelah itu tinggal ininya. Atau diginikan juga bisa, ya. Itu caranya sampai pergelangan. Adapun sampai siku itu menurut mereka itu dalilnya adalah dhaif, dalilnya lemah. Maka cukup sampai pergelangan saja, muka kemudian tangan, caranya begitu tayamumnya. Adapun sampai pergelangan itu menurut mereka itu hadisnya dhaif, ya. Terus bagaimana caranya? Ya, terus bagaimana kalau kita mendahulukan tangan sebelum muka? Kata mereka ikhwan sekalian, bahwa tertib di dalam tayamum itu bukan menjadi rukun. Artinya boleh kita mendahulukan tangan kemudian muka, itu tidak masalah. Muka dulu, tangan boleh, tangan dulu kemudian muka itu boleh. Ya, kenapa? Karena tertib dalam tayamum itu kata mereka bukan rukun. Ya, itu yang harus kita pahami. Itu caranya tayamum. Ini berdasarkan sebuah dalil hadis riwayat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama kana yakfika hakada." Sesungguhnya cukup bagi kamu melakukan seperti ini. Wa daraba, beliau menepukkan yadai tangannya alal ar, ke atas tanah, wa masaha, dan beliau mengusap wajahnya, wa kaffai, dan kedua tangannya tidak sampai siku, ya, tidak sampai siku. Itu dalam mazhab Hambali dan Ibnu Hazm, ya. Dan kata mereka tidak mesti harus debunya itu harus tebal, kemudian muka itu penuh dengan debu. Kenapa? Karena yang namanya tayamum itu kan bukan untuk mengotori wajah, ya. Jadi seperti itu, cukup tarik, udah selesai, ya. Itu dalam hadap Hambali dan Ibnu Hazm, ya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, praktek yang kedua ini bisa kita pakai salah satunya, ya Pak, ya. Ini dalam madhab Syafi'i, ya. Dalam madhab Syafi'i itu sebagaimana kita paham mestinya itu menepuknya berapa? Sebanyak 2 kali. 1 untuk wajah, 1 untuk mengusap tangan sampai siku. Dan ingat, kalau dalam mazhab Hambali itu tartib itu menjadi rukun. Ya, menjadi rukun menurut mereka.
Artinya kalau menjadi rukun berarti kita harus mendahulukan wajah kemudian baru tangan. Kalau kita mendahulukan tangan kemudian wajah maka tidak sah tayamumnya, karena menurut mereka sekali lagi tartib di dalam tayamum itu menjadi rukun. Kalau Hambali tadi kan tidak, itu tidak menjadi rukun. Ya. At-tayammumu darbatani. Tayamum itu 2 kali tepukan. Darbatun lil wajhi. Ya, satunya untuk wajah, wa darbatun, dan satunya untuk lil kafain, untuk tangan ini. Ya, sampai ilal mirfaqaini, sampai siku. Itu bagaimana prakteknya? Kan rahimahullah. Jadi prakteknya tadi kan harus urut ya, harus urut ya. Tepukkan untuk yang pertama kali, tepukan yang pertama ya. Kemudian setelah kita menepukkan ya, kita langsungkan ke wajah kita ya, ke wajah kita. Kalau saya dulu pernah mengikuti daurah itu, saya menyaksikan apa yang dipraktekkan oleh guru saya. Jadi, dan alhamdulillah saya punya sanadnya, kitabnya. Sampai tepukkan, kemudian setelah itu kita tempelkan ke wajah. Terus turunkan ke bawah. Terus selesai. Jadi begitu caranya mengusap muka, wajah kita. Ya, jadi harus kena nopo? Harus kena semua nggih? Harus kena semua. Atau kalau pernah dipraktikkan ke kita dulu, saya pas ikut daurah itu cuma tarik dari atas sampai ke bawah. Udah. Ya, jadi begitu. Jadi seperti itu cara mengusap wajah. Kemudian setelah itu ikhwan sekalian mengusap telapak tangan, mengusap tangan. Bagaimana caranya? Ternyata ikhwan sekalian dalam mazhab Syafi'i ini untuk mengusap tangan itu ada caranya. Ya kan sampai siku tadi. Maka caranya ini saya juga menyaksikan itu, dan ketika mendapatkan materi itu, jadi caranya adalah karena dalam mazhab Syafi'i ini kan mereka mengenal istilah yang namanya musta'mal, ya kan? Maka bagaimana caranya? Caranya adalah yang kita basuhkan, yang kita usapkan dulu kan kanan. Ya, maka caranya begini. Caranya begini, ya. Caranya begini, ya. Kemudian setelah itu kita ini harus pas ini. Kita tarik ke belakang. Sampai ke siku. Sampai siku, setelah sampai di siku itu diputar. Kemudian jalankan ke depan. Selesai. Itu baru kanan. Kalau yang kirinya sama juga. Selesai. Jadi begitu. Sakit ya Pak ya? Itu caranya tayamum. Karena dalam mazhab Syafi'i itu ada yang namanya musta'mal. Selesai cara bertayamum. Kita mau milih yang mana? Yes, semoga dalam mazhab Hambali begitu. Kemudian dalam mazhab Syafi'i juga begitu. Tata cara praktek tayamum. Demikian khonifidin rahimahullah. Sudah adzan mungkin? Sampun nggih. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Ya, ada materinya sebenarnya masih sisa lagi, tapi karena sudah waktunya sudah sampai, saya cukupkan. Kita adzan dulu mungkin. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang memakai 2 kali tepukan, tepukan yang pertama itu untuk wajah, ya. Kemudian tepukan yang kedua untuk tangan sampai siku. Ya, itu praktek. Kemudian setelah itu tinggal itu tata cara. Kemudian perlu kita perhatikan juga untuk menepukkan, untuk menempelkan tangan kita ke debu itu, ya. Kalau hanya sekedar menempelkan tanpa menepukkan itu sudah bisa ada debunya,
maka itu tidak masalah, sah-sah saja. Ya cuma ditaruh begitu, kemudian ada debu, ya itu sudah cukup. Ya itu dalam mazhab Syafi'i. Demikian sekalian, ada yang ditanyakan tambahannya? Waalaikumsalam. Kalau ada yang memakai saya menurut imam saya itu kan kalau itu nanti dan memberi untuk di tangannya dan juga untuk dan lain kalau kita tanya pun sebenarnya kita lagi atur untuk masa siapa demikian yang katakan kalau Ya. Kita ikut ke siapa? Ke Hambali atau ke Syafi'i? Dan saya Bapak sekalian, kita ini kan semuanya kan muqallid, hanya sekedar ikut-ikutan. Yang namanya, kenapa disebut muqallid? Ya karena memang kita belum bisa beristihad, gitu kan. Makanya karena posisi kita ini muqallid, monggo sesuai dengan kemantapan hati kita mau ikut yang mana, itu silahkan. Mana yang paling afdal? Ya yang paling afdal menurut siapa dulu kan, begitu kan. Kalau menurut mazhab Hambali ya afdalnya ya pakai 1 tepukan. Kalau Syafi'i berarti 2 tepukan. Monggo kita mau milih yang mana, dipersilahkan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jadi begitu. Cukup? Selesai. Demikian kita selesaikan, kita cukupkan pembahasan tayamum pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ya. Ya. Ya, sepertinya saya akan memberikan solusi yang bagaimana. Sementara kondisi yang tidak ada air yang dibatasi, kita akan melakukan beberapa usul yang bersama. Ya. Jadi begini, kalau kita berbicara dalam mazhab Syafi'iyah, di atas pesawat katakanlah Indonesia sampai Mekah sana berhari-hari gitu. Nah, di atas pesawat gitu, lama lah gitu kan tidak ada debu. Kalau atas pesawat itu jelas kan bersih-bersih tuh kursinya itu kan kelihatannya nggak ada debunya kelihatannya itu. Makanya kan sekalian kita ada yang berpendapat begini, sekali lagi kita kan berbicara masalah fikih. Ya, ada yang berpendapat dia harus melaksanakan sholat tanpa tayamum, tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Terus bagaimana dengan sholatnya? Karena yang namanya sholat itu kan kata para ulama, dia posisinya itu kan juga harus bersentuhan dengan bumi. Ya, maka sholat di atas pesawat juga tidak sah. Lah, terus bagaimana kita sholat di atas? Ya, kita harus melaksanakan sholat di atas pesawat untuk menghormati.
Lihurmatil waqt bahasanya. Lah nanti kalau sudah sampai ke darat kata para ulama, ya ini fikih ya, itu silahkan nanti diqadha. Ya, sebanyak sholat yang dia kerjakan di atas pesawat itu. Maka fattaqullahi mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ini fikihnya Ustaz. Jadi begitu. Atau ada pendapat yang lain mungkin yang pernah baca. Jadi yang saya pahami begitu sholat, ada mengatakan tanpa wudu, tanpa tayamum, sholat nanti sudah sampai darat dia mengqadha sholatnya itu. Tapi insya Allah yang namanya, tapi kelihatannya di atas pesawat bisa nggak kira-kira pakai wudu? Cukup pakai satu apa itu kan bisa nggak? Kan hanya sekedar kita kan pakainya kan yang wajib-wajib saja toh. Kan cuma hanya sekedar ya, tadi kalau berbicara sebagaimana yang disampaikan oleh beliau sebelum-sebelumnya kan harus ada air mengalir gitu kan. Ya, ada air mengalir. Tapi kan ya ada juga yang mengatakan tidak mesti harus mengalir, yang penting apa? Basah mukanya, yang wajib-wajib saja yang dia basuh. Jadi begitu Ustaz yang saya paham. Jadi sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Tapi insya Allah kalau dia ada pesawat itu kan ada kan biasanya kan di tempat kamar mandinya itu kan. Ya, saya soalnya pernah naik pesawat ya berapa kali gitu. Jadi di tempat nopo namanya mandinya itu kan ada air mancur yang kecil itu kan. Itu kan cukup insya Allah itu kan untuk berwudu. Tapi tadi itu sudah diizinkan atau tidak, kata para ulama kan harus minta izin terlebih dahulu. Karena kalau tidak minta izin, ya berarti kan kita sama menggunakan air yang bukan menjadi haknya kita. Tapi kalau secara umum sudah diizinkan, ya silahkan untuk berwudu dengan itu. Wallahu a'lam. Jadi begitu Ustaz mungkin. Cukup nggih? Monggo Ustaz. Bolehkah kita naik kalau kita naik dulu, kita takutnya Takutnya? boleh Oh gitu. Boleh Pak, kan kondisi darurat. Artinya kok jenengan kan posisinya kan ada pembahasannya sebenarnya. Jadi kalau kita mengkhawatirkan diri kita dengan menggunakan air nanti akan sakit, itu kata para ulama boleh dia bertayamum. Ya, termasuk ya dengan kasus jenengan naik ke atas gunung nanti ada apa itu kan tayamum tidak masalah. Itu kondisinya apa? Ya darurat kan, sakit itu kan. Wallahu a'lam. Cukup nggih? Cukup? Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pada berikutnya yang lain sedikit memberikan kepada sekalian memasukkan saldo dari sama yaitu kita 62.000, kemudian kemarin 510.000, dan saldo hari ini tanggal 2024 yaitu sebesar 2.400.000. Oleh saudara sekalian yang berangkat sebagai bentuk mari kita gunakan kesalahan kita kalau ada sebagai kita di dalam pemasukan bahkan satunya kita berpartisipasi kita ikut ambil dalam kasih dari sama ini. Dan tidak hanya berubah data saja, mungkin bagaimana ibadah mana lebih bisa untuk partisipasi dari semuanya.
Kita akhiri dengan kita adalah alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.